Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk mencari targeting demografis yang tepat di TikTok Ads agar penjualan kita bisa meningkat di paid traffic? Oke, sebelumnya selamat datang di channel Rai Bareng, channel yang membahas tentang dunia digital marketing maupun bisnis digital, yang akan sharing bersama teman-teman perihal TikTok Ads, Google Ads, Facebook Ads, TikTok Shop dan lain sebagainya. Ya, insya Allah ini akan bermanfaat bagi teman-teman, untuk bisnis teman-teman, untuk scale up di dunia digital. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Rai Bareng, silahkan subscribe, nyalakan notifikasinya agar dapat update video dari kami untuk menambah ilmu, sharing dengan teman-teman. Dan kali ini kita akan belajar untuk menentukan demografis yang benar dan tertarget. Agar apa? Agar ketika kita ngiklan di TikTok Ads ini benar-benar ngiklan kita sesuai target dan sesuai dengan kebutuhan dari customer kita, gitu ya. Nah, kita untuk awal masuk seperti biasa di ads.tiktok.com, kemudian kita coba buat campaign baru. Kita pilih di campaign baru ini, kita pilih produk, kita pilihnya pakai penjualan produk ya, karena ini pakai TikTok Shop. Kalau pakai landing page nanti konversi situs web. Dinamakan terserah, dinamakan sesuai dengan kehendak teman-teman. Untuk mengingat campaignnya mungkin fase testing gitu ya, fase testing. Oke, ini tanggal 17, kemudian tanggal 2. Oke, nah ini sudah campaign. Nah, sebenarnya ruhnya atau ujung tombaknya ketika kita membuat campaign itu ada di sini, ada di ads group atau grup iklan. Di sini harus kita menentukan demografis yang tepat. Bagaimana menentukan demografis yang tepat? Kita harus ngetes dulu. Nah, jadi contoh teman-teman jualan baju muslim pria contoh. Nah, ketika teman-teman menjual baju muslim pria, ini kita harus bisa mentargetkan demografi yang sesuai, gitu ya. Jadi contoh gendernya, kalau memang itu produknya untuk produk pria, itu bisa gendernya dipilih pria, gitu ya. Karena apa? Karena wanita tidak mungkin beli baju pria kecuali membelikan suaminya contoh. Tapi kebanyakan adalah pria. Jadi gender gini juga bisa akuratkan di sini. Untuk demografis lokasi ini juga bisa, sekiranya contoh ini, mohon maaf, contoh di Indonesia itu yang membutuhkan baju muslim itu kan berarti baju orang-orang yang beragama Islam contoh. Berarti sekiranya Indonesia ini yang mayoritas beragama Islam yang mana, itu bisa ditargetkan di daerah-daerah tertentu yang sekiranya beragama Islam atau mayoritasnya beragama Islam, itu juga bisa. Jadi istilahnya apa ya, istilahnya nanti tertarget gitu loh. Kalau sekedar Indonesia gini kan biasanya ini masih umum, jadi ini belum tertarget sepenuhnya. Tapi kalau produk kita sudah spesifik, contoh baju muslim pria, berarti ini yang membutuhkan juga daerah-daerah atau orang yang beragama muslim. Nah, ini kita harus mentargetkan daerah-daerah di Indonesia yang sekiranya mayoritas itu umat Islam. Nah, itu bisa contohnya, contoh aja itu ya. Contoh lagi ada contoh daster. Nah, daster itu berarti kan untuk demografisnya cocoknya adalah ibu-ibu, gitu ya. Ibu-ibu berarti ini gendernya kita pilih wanita. Terus kiranya yang biasanya pakai daster itu orang-orang atau wanita umur berapa, itu kita bisa ngecek. Oh, kiranya yang biasa pakai daster itu biasanya orang-orang yang sudah berkeluarga. Orang-orang yang sudah berkeluarga itu kisaran umur berapa? Oke, kita coba milihnya di umur 25 sampai 54 contoh ya, atau ya 55 ini 15. Jadi ini yang 18 sampai 24 dihilangkan, ini sudah oke kayak gini.
Jadi ini caranya. Terus sekiranya yang seneng pakai daster itu menyeluruh di Indonesia atau gimana? Oke, kalau memang menyeluruh di Indonesia ya udah ini lokasinya di Indonesia gitu. Jadi itu juga tergantung kita mengatur demografis, mengatur gender, mengatur umur atau usia. Ini juga tergantung dengan produk kita sebenarnya. Produk kita ini ditujukan untuk siapa gitu ya. Contoh lagi kita menjual skincare contoh. Nah, ini juga kan berarti targetingnya adalah wanita. Kemudian skincare itu sekiranya yang biasanya pakai skincare itu wanita umur berapa? Contoh umur 18 tahun sampai 44 tahun atau 45 tahun gini ya. Nah ini jadi ini lebih tertarget gitu ya. Kira-kira yang senang skincare itu lokasinya daerah mana aja? Nanti kita bisa milih di sini. Apakah hanya daerah Jawa? Apakah seluruh Indonesia suka? Nah itu. Kalau contoh produk-produk daerah, contoh ya produk-produk daerah, mungkin olahan apa yang khas dari Jawa atau makanan olahan khas dari Sumatera itu bisa juga ditargetkan ke lokasi-lokasi tertentu yang ada di Sumatera atau yang ada di Jawa gitu. Jadi menyesuaikan gitu ya. Kemudian nanti untuk minat ini disesuaikan juga sekiranya kira-kira orang yang suka dengan contoh ya, kira-kira orang yang suka dengan bahasa musim mulia itu biasanya juga menyukai apa? Nah gitu loh. Cara bacanya interest itu seperti itu. Oh, contoh berita atau hiburan. Biasanya bapak-bapak itu melihat berita dan hiburan. Dia juga suka fashion muslim. Oh, contoh daster. Biasanya kalau daster itu kan ibu-ibu biasanya kalau suka daster juga suka apa ibu itu? Oh, contoh penyempurnaan rumah atau peralatan rumah tangga gitu ya. Karena biasanya kalau berkutat dengan hal-hal yang berbau rumah tangga nanti ibu-ibu pakai daster contoh. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, itu cara targeting analisisnya seperti itu. Baca demografis seperti itu, lebih akurat. Nah, untuk lebih detailnya nanti bisa sharing-sharing dengan tim Rayo Bareng di mentoring private kami untuk men-scale up bisnis teman-teman juga bisa. Silahkan cek link di deskripsi sudah ada. Nanti kita bisa bekerjasama perihal scale up bisnis teman-teman ya, baik yang teman-teman sudah punya bisnis sendiri, masih reseller atau dropshipper, dan semoga itu bisa membantu, kami bisa membantu scale up bisnis teman-teman agar bisa lebih profitable di dunia online atau digital marketing. Oke, gitu ya teman-teman. Semoga ini memberikan manfaat bagi teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, silahkan chat di kolom komentar, kita diskusi bareng. Dan kalau ada kekurangan dari penyampaian kami, tim Rayo Bareng, kami mohon maaf. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Support terus channel kami, support terus pembangunan atau bangunan channel kami agar bisa lebih berkembang. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.